selamat datang kembali di pembelajaran online mata pelajaran fisika untuk kelas 10 sekolah menengah atas dan kejuruan. Hari ini saya, Sekar Arun Pangestuti, akan menjadi guru sekaligus tentor kalian dalam mempelajari materi fisika hari ini. Hari ini kita belajar apa ya teman-teman? Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, aku mau tanya nih, pasti kalian di rumah punya kendaraan bermotor seperti motor pastinya, mobil ataupun sepeda. Kalau kalian lagi mengendarai kendaraan tersebut, terus kalian menemui polisi tidur ya, bukan polisi yang lagi tidur. Ketika kalian melewatinya tanpa mengerem, pasti guncangannya hebat. Pasti lontarannya atau terpentalnya pasti kalian jauh lebih dahsyat daripada ketika kalian melewati polisi tidur namun kalian mengerem. Pasti masih ada guncangan, tapi sangat sedikit atau sangat minim guncangannya. Kenapa bisa gitu ya? Sebenarnya setiap kendaraan memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi sepanjang perjalanan. Peredam kejut atau shock absorber nama kerennya. Pasti anak-anak otomotif nggak asing sama kalimat itu. Peredam kejut akan menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Wow, semakin lama teknologi semakin canggih ya. Perlu kamu ketahui, peredam kejut sangat penting untuk keselamatan. Tanpa adanya ini, bisa-bisa kendaraan yang kamu kendarai akan terbental dan melewati polisi tidur yang sangat tidak rata. Misalnya kayak kalian melewati polisi tidur terus kalian tidak mengerem, pasti kalian akan terbental, bahkan bisa terjatuh. Wow, itu sangat amat safety ternyata adanya peredam kejut. Dan sifat elastisitas itu sangat dibutuhkan. Ngomong-ngomong soal elastisitas, sebenarnya elastisitas itu apa sih? Hari ini kita akan membahas mengenai elastisitas yuk. Nah, sebelum kita masuk ke materi elastisitas bahan, saya akan memberikan waktu kalian untuk berpikir mengenai apa sih elastisitas bahan itu? Silakan kalian berpikir, lalu kalian bisa koordinasikan ke teman-teman kalian, dan ketika kalian telah mendapatkan jawabannya, kita bisa diskusikan sama-sama di pembelajaran online kali ini. Oke, sekarang kita waktunya untuk berdiskusi mengenai apa sih elastisitas bahan itu. Kalian sudah mencari tahu mengenai apa itu elastisitas bahan yang sudah Ibu kasih waktu tadi. Waktunya kita sharing, waktunya kita berdiskusi bersama-sama di pembelajaran online kali ini. Sebelum kita masuk lagi ke materi elastisitas, kita akan membuat percobaan sederhana, atau kita akan berimajinasi mengenai percobaan-percobaan. Kita punya plastisin atau mainan malam, sama kita punya pegas. Di sini ada benda pegas dan di sini ada plastisin. Kedua benda ini bisa digunakan atau bisa ditarik dengan tangan kita. Lalu ketika kalian menarik pegasnya akan kembali seperti semula. Beda lagi dengan ketika kita menarik plastisin atau lilin. Ketika kita menarik plastisin atau lilin, dia tidak akan mengubah atau tidak akan kembali ke bentuk semula. Wow, dua benda tapi berbeda nanti jadinya hasilnya kalau misalnya kita lakukan seperti itu. Kenapa? Jadi ini, pada dasarnya semua benda yang ada di bumi akan mengalami perubahan bentuk atau biasa disebut deformasi. Apabila diberikan sebuah gaya, benda tersebut akan mengalami perubahan. Lalu, kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan, itu disebut namanya elastisitas, atau benda tersebut memiliki sifat yang elastis. Nah, contoh dari benda-benda yang elastis adalah pegas, karet gelang, pir, shock absorber yang biasanya ada di motor atau mobil, dan sebagainya.
Sementara itu, jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan telah dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Contohnya seperti plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, dan sebagainya. Wow, ternyata nama plastis dan plastisin itu karena adanya ilmu atau teori yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh yang mencari tahu mengenai apa itu elastisitas ya. Jadi nama plastis dan plastisin tidak semena-mena atau tidak semata-mata hanya sebuah nama. Hebat, hebat, hebat. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan sifat elastis dari benda plastis dan zat padat, Ibu Guru akan memberikan gambar mengenai perbandingan tersebut. Silakan lihat di setelah ini. Pada umumnya, setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga akan memiliki sifat plastis. Loh, kok bisa ya? Bukannya tadi ketika kita memiliki suatu benda yang elastis, dia akan kembali ke bentuk semula? Oke. Misalkan pegas yang kamu gunakan di eksperimen imajinasi pertama tadi. Kamu rentangkan secara terus-menerus dengan gaya yang semakin kuat. Apa yang terjadi selanjutnya? Mula-mula mungkin pegas akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang kamu berikan tidak terlalu besar. Namun, apabila pegas yang kamu rentangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, ada saatnya pegas menjadi kendur dan sampai dari titik tertentu, pegas tidak dapat kembali ke bentuk semula atau menjadi benda plastis. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas sudah sangat terlampaui. Jika gaya terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, maka pegas akan patah. Wah, ternyata pegas juga bisa memiliki sifat plastis ya kalau kita memberikan tenaga atau gaya yang sangat melampaui batas. Hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas dapat dibuat ke dalam bentuk grafik seperti gambar berikut. Coba kamu perhatikan gambar di depan ini ya. Garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas, atau kita sebut sigma L. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melalui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan batas linearitas pegas sudah terlampaui. Namun, pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B disebut daerah elastis. Apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastisitas sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pegas akan bersifat plastis. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai titik C, pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan hancur. Balik lagi ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Wow, ternyata ketika kita memberikan gaya terlalu besar akan menyebabkan benda itu akan hancur. Jadi, apapun yang berlebihan di dunia ini tidak baik. Lalu, gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Jadi tegangan adalah gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut regangan, yang berupa tambahan panjang dari benda tersebut. Materi tegangan dan regangan dapat kamu pelajari lebih lengkap nanti ke pembelajaran berikutnya. Menurut Robert Hooke yang mempelajari mengenai materi elastisitas ini, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas atau disebut yang benda tersebut. Secara matematis, modulus elastisitas dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus Robert Hooke. Rumus
modulus elastisitas yaitu tegangan per regangan, di mana E sama dengan O per E sama dengan F per A per sigma L per LO sama dengan E F kali LO per A kali sigma L. Dengan keterangan E adalah modulus elastisitas, O adalah tegangan, E adalah regangan, F adalah gaya, A adalah luas permukaan benda, LO adalah panjang awal benda, dan sigma L adalah pertambahan panjang benda atau M. Seperti itu. Berdasarkan eksperimen-eksperimen tadi mengenai plastisin dan pegas, akhirnya kita tahu bahwa sifat elastisitas suatu benda ada batasannya, dan besar gaya yang diberikan suatu benda akan sebanding dengan pertambahan panjang benda tersebut. Hal ini juga telah lebih dulu disimpulkan oleh ilmuwan bernama Robert Hooke melalui percobaannya pada pegas. Oleh sebab itu, hukum akhirnya membuat suatu hukum yang diberi nama dengan hukum Hooke. Dan ini adalah tokoh yaitu Robert Hooke. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Nah, karena tadi saya sudah memberikan gambar mengenai tokoh siapa itu Robert Hooke, kita akan mempelajari mengenai hukum yang dikeluarkan oleh tokoh tersebut. Hubungan antara besar gaya dengan pertambahan panjang pertama kali diamati oleh Robert Hooke, seorang ahli kimia dan matematika berkebangsaan Inggris. Hooke membuat hukum, yaitu hukum Hooke, yang menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasannya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Besarnya gaya atau biasa kita sebut F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya atau kita sebut dengan sigma L. Artinya semakin besar regangan pegas, semakin besar pula gaya yang akan dihasilkan. Lalu kita akan mempelajari mengenai apa itu rumus Hooke, bagaimana sistem rumus Hooke. Saya akan memberikan, ini dia sistem rumus Hooke. Bunyi hukum Hooke. Jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasannya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Saat pegas ditarik, suatu beban dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya. Tapi arahnya berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton. Gaya ini disebut gaya pemulih atau gaya pegas. Jadi, setiap gerakan-gerakan yang ada di bumi ini telah memiliki adanya teori-teori. Konsep hukum Hooke ternyata banyak sekali diterapkan pada benda-benda sekitar kita. Selain penerapannya pada peredam kejut atau shock absorber yang ada di mobil atau motor, beberapa contoh benda yang menerapkan konsep hukum Hooke antara lain adalah pegas spring bed, ketapel, busur panah, neraca pegas, sampai benda yang sering kita gunakan sehari-hari. Apakah itu? Hayo coba tebak. Ya, ada di pulpen. Pulpen cetekan itu memiliki benda pegas atau memiliki sifat elastisitas pegas. Hari ini mengenai elastisitas bahan, mari kita review, mari kita ulik lagi mengenai apa sih itu elastisitas. Elastisitas bahan adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Itu namanya elastisitas. Lalu, gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut regangan. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa tegangan dan regangan adalah dua hal yang berbeda. Betul? Kita akan membahas mengenai tegangan dan regangan di pembelajaran selanjutnya.
Lalu selanjutnya hari ini kita membahas mengenai hukum Hooke, di mana menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasannya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Wah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Seru sekali ya. Untuk itu, jangan lupa terus belajar, jangan lupa untuk terus mengasah otak kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye.